Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu Ibu ucapkan dulu ya. Baik, kehadiran. Hatipa Khadijah, ada Ibu. Amelia Pitasari, Ibu. Pinky Maharani, ada Ibu. Sukma, ada Ibu. Baik, hati semua ya hari ini. Iya Ibu. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita. Di sini ada juga nonton televisi. Saya Bu. Ada. Biasanya kan berita itu sering muncul ketika di televisi ataupun di media-media massa lainnya. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari tentang menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita. Jadi kita di sini bakal analisis kebahasaan yang ada pada teks berita. Nah, yang pertama ada pengertian teks berita. Teks berita disajikan secara objektif dan harus singkat, padat dan jelas, dan benar-benar akurat. Strukturnya harus terdiri dari lead, tubuh berita, dan kesimpulan. Kode etik jurnalistik seperti prinsip kebenaran, keadilan akuntabilitas, dan kemandirian harus dipatuhi agar teks berita bermutu dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Jadi, teks berita ini harus sesuai dengan faktanya, harus benar-benar terjadi dan harus akurat. Ada fungsi teks berita. Ada yang tahu fungsi teks berita? Untuk menyampaikan informasi, Bu. Bagus sekali. Jadi, fungsi teks berita ini memiliki banyak fungsi sebagai sumber informasi, menyampaikan informasi, dan membentuk opini dari sudut pandang masyarakat, alat untuk
topeng itu apa, isi berita itu apa. Selanjutnya penggunaan kata-kata kunci. Nah, kata kunci ini contohnya seperti berita gempa bumi. Berarti kata kuncinya ada, pasti ada gempa bumi, terjadinya kapan, peristiwanya kapan, ataupun terjadinya karena apa. Kayak misalnya seperti berita banjir, penyebab banjir tersebut apa. Terus struktur kalimat, menggunakan kalimat yang sederhana. Itu sebenarnya sama seperti bahasanya, bahasa formal. Karena dia harus menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang kedua penggunaan kalimat langsung, penggunaan kata kerja mental, dan yang keempat penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat ini pasti di setiap berita itu ada yang akan diberitahukan di mana terjadinya, kapan terjadi peristiwa tersebut. Terus selanjutnya itu penggunaan konjungsi dan moral. Nah, penggunaan konjungsi ini untuk memperkuat kita memperoleh informasi berita tersebut. Selanjutnya jenis-jenis berita. Nah, yang pertama itu ada berita langsung, yang itu yaitu jenis berita langsung adalah berita yang berisi informasi terbaru yang diberitakan dalam waktu dekat setelah peristiwa terjadi. Contohnya seperti kita akan memberitahu bahwa hari ini terjadi hujan, berita terjadi hujan. Berarti peristiwa itu benar-benar sedang terjadi sekarang, makanya disebut dengan berita langsung. Selanjutnya berita opini. Jenis berita opini ini berisi video, pemikiran, kreativitas atau komentar mengenai satu ahli di bidang seperti profesor, dokter, sejarawan, menteri dan sebagainya. Nah, maksudnya ini kita memberi informasi atau memberi berita tentang kejadian bersangkutan dengan kayak tentang obat-obatan atau tentang itu kan sepertinya tidak kita harus menjelaskan secara opini atau berita opini yang berisi ide, pemikiran, kreativitas atau komentar mengenai suatu hal. Misalnya kita sedang mewawancarai satu dokter misalnya, penyebab penyakit itu apa, itu kan kita sesuai dengan kita memberitahu apa obatnya atau seperti apa, menjelaskan penyakit itu disebabkan oleh apa. Selanjutnya adalah berita interpretif. Berita ini merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput. Misalkan contoh, Asyifa menjadi wartawan atau terus Sukma ini dari bakal diwawancarai. Nah, jadi Sukma ini bakalan memberikan pendapat atau memberikan informasi kepada wartawan tersebut, kemudian wartawan tersebut memberikan informasi kepada audiens atau pendengar atau penonton yang sedang wartawan itu liput. Tapi masih kayak gitu kan ada, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak ada informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Asyifa dan sebagai wartawan harus menyampaikan pendapat sesuai dengan fakta yang telah Sukma beri kepada Asyifa sebagai wartawan. Selanjutnya adalah berita investigasi. Berita ini berita yang dibuat berdasarkan hasil penyelidikan atau penelitian mendapatkan informasi yang akurat dan tersembunyi. Hal ini membutuhkan banyak sumber dan penyelidikan langsung. Maksudnya ini adalah kita menyelidiki sesuatu yang benar-benar terjadi yang sesuai dengan fakta. Kita tidak bisa asal menyelidiki dan memberitahu kepada orang-orang kalau misalnya berita tersebut atau yang kita selidiki itu tidak fakta. Nah, yang itu terakhir itu berita mendalam. Berita mendalam adalah jenis berita yang memerlukan perkembangan secara mendalam terkait sesuatu peristiwa dengan menekankan pada unsur why atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Itu tuh ketika kita harus memberikan informasi itu tuh kita harus benar-benar memberitahunya bahwa kenapa kejadian atau peristiwa itu bisa terjadi. Nah, sama saja seperti contohnya sama saja seperti misalnya kita ingin memberitahu tentang berita banjir. Nah, terus itu tuh kita harus tahu, kita harus paham mengapa bisa terjadi banjir di kota tersebut atau di tempat tersebut.
Banjir besar melanda Jakarta, menghantam ribuan rumah dan menyebabkan kerugian material. Nah, isinya itu inti dari segala berita itu yang bakal kita sampaikan kepada pembaca atau pendengar. Banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dikondisikan kondisi deras dan yang buruk. Yang menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Banjir atau BNPB, banjir tersebut telah menghantam 5.000 rumah dan menyebabkan 2.000 orang mengungsi. Pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan dan melakukan evakuasi. Nah, isinya ini kita tuh harus benar-benar jelas dan harus sesuai dengan fakta yang telah kita peroleh, kemudian kita sampaikan kepada pembaca atau pendengar. Nah, ini analisis untuk kebahasaan. Analisisnya itu tuh seperti kayak bahasa objektif. Bahasa objektif itu kan bahasa yang efektif. Teks berita menggunakan bahasa objektif dengan menyajikan fakta tanpa opini pribadi. Contoh, banjir besar melanda Jakarta. Nah, itu kan fakta ya kan. Pasti itu tuh terjadi atau berita itu diberikan kepada pendengar atau pembaca itu sesuai dengan fakta. Kemudian bahasa yang formalnya itu apa, struktur kalimat teksnya itu apa, dan kata kuncinya pada teks berita itu apa, bahasa singkat dan efektif. Nah, itu tuh kalian semuanya tuh analisis tentang teks unsur kebahasaan itu tuh mengikuti ini unsur kebahasaan itu. Kita menggunakan bahasa yang objektif kah, bahasa yang formal kah, struktur kalimat, kata-kata kunci, dan bahasa singkat dan yang efektif. Nah, dari semua yang Ibu jelaskan ini, sudah paham? Sudah Ibu? Baik. Ibu ingin memberi kalian tugas, tapi kalian jawabnya ini sebenarnya bukan tugas seperti kuis. Kalian langsung jawab, tidak perlu menulis ataupun itu, tapi Ibu bakalan ngasih teks berita ya kepada kalian. Kalian baca terlebih dahulu teks berita tersebut, kemudian kalian tentuin yang Ibu tulis ini. Sudah? Sudah Ibu. Kalau sudah, Ibu akan bertanya tentang pertama itu analisis struktur teks berita. Ada yang bisa jawab? Analisis itu seperti judulnya apa, dari berita tersebut teropong yang pada paragraf ke paragraf, isi dan penutupnya. Pada Asyifa, tolong dijawab. Baik Ibu, jadi dari teks berita ini judulnya itu terdapat pada gempa magnitudo 6,2 guncang kota S ratusan rumah rusak. Kemudian di bagian nomor itu ada di paragraf yang pertama yaitu gempa berkekuatan magnitudo 6,2 terjadi di kota X pada Jumat pagi menyebabkan kerusakan parah di sejumlah wilayah, sebanyak 10 orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya luka. Kemudian dari isinya itu terdapat di paragraf selanjutnya yang berisi gempa yang berpusat di kedalaman 10 km ini muncul wilayah kota X pada pukul 7 pagi waktu setempat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melaporkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun getarannya terasa hingga kota-kota tetangga. Pihak berwenang telah mengarahkan bantuan ke daerah terdampak, termasuk tim evakuasi dan media. Sementara itu, ribuan warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Kemudian penutup ini terdapat di paragraf terakhir di
mudah dipahami oleh berbagai lapisan pembaca baik masyarakat umum maupun pihak berwenang yang memerlukan informasi cepat untuk mengambil langkah atas kondisi itu. Ya, bagus sekali. Jadi berita yang ibu berikan itu kan berita tentang gempa. Itu kan sesuai dengan fakta, bahasa-bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kebahasan yang kita pelajari tadi. Nah, dari sini, dari semua yang telah ibu jelaskan atau ibu berikan, sudah pada paham apa itu kebahasaan, apa itu teks berita, dan bagaimana cara menelaahnya. Sudah paham Ibu? Baik. Kalau seperti itu, kalau sudah paham semua, untuk minggu ini tidak ibu beri tugas, cuman kalian bakalan memperdalam saja apa yang telah ibu berikan, karena minggu depan atau pekan depan itu kita bakalan mengadakan kuis seperti ini. Baik, karena sudah selesai pada penjelasan pembelajaran kita pada pagi ini, ketua kelas tolong memimpin doa sebelum menutup pembelajaran. Baik Ibu. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.